Halo teman-teman, pada podcast kali ini kami dari OSIS SMA Regina Pacis memiliki sebuah tema yang sangat menarik, yaitu meneladani cinta dan kasih Bunda Maria. Nah, hari ini kita juga akan ditemani oleh tamu spesial kita, yaitu Frater Franciscus Ferdi Turnawan, MSF. Kita juga sudah menyiapkan 6 pertanyaan nih buat Frater. Jadi teman-teman di rumah tonton terus ya sampai akhir. Halo Frater Ferdi, apa kabar nih? Halo, ya kabar saya baik-baik. Bagaimana kabar kalian dan kabar teman-teman semua yang menyaksikan podcast ini? Semoga kita semua sehat selalu dan dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Sebelum kita memulai podcast kali ini, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi kami mohon Frater bisa memperkenalkan diri kepada teman-teman yang berada di rumah. Oke, halo teman-teman ya semuanya. Perkenalkan, nama saya Frater Franciscus Ferdi Turnawan, MSF. Saya calon imam dari kongregasi MSF. Pada saat ini saya bertugas dalam tahun orientasi pastoral atau TOP, dan tugas saya di Seminari Menengah Petrus Canisius Mertoyudan. Biasanya saya dipanggil Frater Ferdi. Nah, Frater, sebelum kita mulai ke pertanyaan yang lebih mendalam nih, sebentar lagi kan kita akan memasuki bulan Maria. Nah, pasti banyak nih dari teman-teman yang masih bingung kenapa sih bulan Mei itu identik dengan bulan Maria. Nah, memangnya di bulan Mei itu ada peristiwa apa sih, Frater? Oke, baik ya. Teman-teman, kenapa sih bulan Mei itu disebut bulan Maria dan bulan Oktober itu bulan Rosario? Jadi perbedaan antara bulan Maria dan bulan Rosario itu sangat berbeda. Jadi sejarahnya cukup panjang ya, karena ini kan kita lihat dari tradisi Katolik. Jadi bulan Mei itu didedikasikan untuk menghormati atau berdevosi lebih kepada Bunda Maria, itu karena awalnya itu merupakan tradisi dari negara-negara yang mempunyai 4 musim. Ya, bulan Mei itu merupakan bulan yang sangat baik untuk awal kehidupan, karena kan pergantian antara musim dingin ke musim semi. Jadi karena itu maka Mei itu dikaitkan dengan awal kehidupan. Lalu setelah berjalannya waktu, pada tahun 1809, secara khusus Paus Pius ke-7 yang waktu itu ditangkap dan dipenjarakan oleh pasukan Napoleon Bonaparte, dia itu selalu berdevosi kepada Bunda Maria. Berdevosi, selalu berdoa kepada Bunda Maria agar ia dibebaskan dari penjara. Dan akhirnya pada tanggal 24 Mei 1809, Paus Pius ke-7 itu dibebaskan dari penjara. Nah, maka dari itu semakin kuatlah devosi atau berdoa kepada Bunda Maria pada bulan Mei. Nah, gereja juga semakin memperkuat kesimpulan itu dengan adanya ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Paulus ke-6, yaitu The Month of May. The Month of May itu yang berisi itu devosi didedikasikan untuk Bunda Maria. Jadi begitulah sejarahnya kenapa bulan Mei itu disebut dengan bulan Maria. Tuh. Berarti sudah selayaknya kita sebagai umat Kristiani baik di seluruh dunia, baik secara bersama-sama maupun secara pribadi, itu kita berdoa dan memberikan penghormatan kepada Bunda Maria, gitu ya, Frater? Iya, benar sekali. Jadi ya, bukan hanya di bulan Mei saja kita berdoa kepada Bunda Maria, tetapi di bulan-bulan lain kayak misalnya di bulan Januari, di bulan Februari, Maret, atau bulan-bulan yang lainnya, kita tentu boleh berdoa kepada Bunda Maria. Tetapi secara khusus bulan Mei ini kita dedikasikan khusus untuk Bunda Maria, gitu. Baik, Frater. Tadi kan kita sudah mengenai bulan Mei disebut sebagai bulan Maria. Nah, menurut pandangan Frater sendiri, Bunda Maria itu sosok yang seperti apa sih dalam kehidupan? Oke,
Kalau kita melihat dari kisah-kisah kitab suci ya, Bunda Maria itu sosok yang seperti apa? Yang pertama, itu dia taat. Kenapa taat? Kita lihat dia waktu itu didatangi oleh malaikat Gabriel. Ya, dia didatangi oleh malaikat Gabriel dan dibilang kamu akan mengandung. Kamu akan mengandungnya nggak sembarangan, mengandung Tuhan Yesus, anak Allah. Jadi dia taat. Nah, kalau misalnya nggak ada ketaatan dalam diri dia pasti akan menolak. Wah, ini siapa nih? Saya nggak sanggup. Saya nggak bisa. Tetapi dengan ketaatannya dia mau. Ya, pertama taat. Lalu yang kedua, Bunda Maria itu sangat rendah hati. Sangat rendah hati dan sangat penyabar. Ya, rendah hati dan penyabar. Kita lihat dari kisahnya ketika Yesus itu nyasar, ya bukan nyasar sih, Yesus itu ketinggalan di bait Allah. Ketinggalan di bait Allah, Bunda Maria dan Santo Yosef itu sudah berjalan, mungkin sudah hampir mau sampai ke rumahnya, tetapi baru nyadar, oh Yesus nggak ada di rombongannya. Maka dari itu, Bunda Maria dan Santo Yosef itu kembali lagi ke bait Allah. Kembali ke bait Allah, lalu menemukan Yesus. Tetapi, kalau kita lihat kisahnya, jawaban Yesus itu seperti apa? Jawaban Yesus itu kayak ngeselin banget. Udah dicariin sama orang tuanya, tetapi jawaban Yesus, untuk apa kamu nyariin aku di rumah Bapak? Ya. Nah, dari situ, kalau misalnya ya, kalau nggak ada rasa penyabar dan rendah hati dari Bunda Maria, itu bisa aja Bunda Maria itu marah-marah gitu kan. Marah-marah. Ya, sebagai manusia biasa kan pasti adalah, ini udah dicariin, udah dicemasin, kok dia jawabnya seperti itu. Nah, tetapi di kitab suci kita tahu bahwa Bunda Maria itu menyimpannya dalam hati. Dan akhirnya mereka pulang bersama-sama kembali ke Nazaret. Nah, itulah yang paling sangat menonjol dari Bunda Maria adalah ketaatan, rendah hati, dan penyabar. Itu. Ngomong-ngomong tentang sosok Bunda Maria nih, Frater. Gimana sih caranya kita sebagai kaum muda ini bisa menjadi sosok seperti Bunda Maria yang taat kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan? Caranya gimana sih, Frater? Terutama biasanya kan di era globalisasi ini kan banyak anak-anak muda yang mulai bermain media sosial, jadi males ke gereja atau males membaca Alkitab. Gimana sih caranya, Frater, supaya kita tuh bisa menjadi seperti Bunda Maria? Oke, terima kasih. Bagaimana caranya kita menjadi meneladani teladan Bunda Maria? Oke, yang paling gampang teman-teman sekalian itu menjalankan atau melakukan tugas kalian sebagai pelajar. Utamanya apa? Yaitu belajar dengan baik, ya. Kalau kita lihat Bunda Maria itu mempunyai tugas yaitu mengandung, melahirkan, dan membesarkan Yesus, bahkan menemani sampai Yesus wafat disalib. Nah, itu tugas utamanya dia kan. Nah, kalian sebagai pelajar, tugas utamanya pasti belajar, ya kan? Tugas utamanya paling utama adalah belajar. Tetapi kalau kita lihat di tantangan pada zaman ini kan mungkin banyak sekali. Tadi kan sudah menyebutkan terlalu lekat dengan gadget, terlalu lekat dengan hal-hal duniawi lainnya. Nah, itu merupakan tantangan bagi kalian. Bagaimana sih caranya untuk mengolah itu? Nah, untuk mengolah itu ya tentu ini datang dari diri kalian sendiri ya. Kalau kalian bisa mengolah hal itu, tentu kalian akan lebih gampang untuk lebih dekat kepada Bunda Maria. Ya, contohnya ada pilihan nih, kalian mau mengerjakan tugas atau main HP. Biasanya kan anak-anak muda zaman sekarang itu kan biasanya kecanduan game online kan, Free Fire, PUBG, kalau nggak Mobile Legends. Nah, itu paling sering ditemukan. Ya, kalau nggak lihat-lihat Instagram, kalau nggak scroll TikTok. Ya, FYP di TikTok. Nah, itu sangat sering. Nah, itulah godaan zaman sekarang itu. Nah, maka dari itu, teman-teman harus lebih memilih mana yang lebih utama. Memprioritaskan kegiatan yang paling utama. Ya, kalau misalnya ada tugas, ya harusnya yang diprioritaskan itu tugas lah. Ya, bukan malah scroll TikTok atau main Mobile Legends atau main sebagainya. Jadi ya, kalian sebagai pelajar justru sadar dengan status kalian itu sebagai pelajar. Ya memang di zaman sekarang ini kan teknologi itu semakin canggih.
kita dipermudahkan kan untuk menemukan apa. Kalau misalnya ada tugas dari sekolah, kita tinggal tanya Mbah Google, selesai. Nah, kenapa nggak mempergunakan Google itu untuk mencari pengetahuan-pengetahuan lainnya? Ya, tentu sekarang juga ada yang namanya Alkitab elektronik, terus ada Katolisitas. Nah, di situ kalian bisa memperdalam iman kalian dengan membaca artikel-artikel dari Katolisitas, atau mau baca kitab suci bisa juga dari Alkitab elektronik tersebut. Ya, dia tergantung kalian memprioritaskan hal yang mana yang paling utama. Tuh. Berarti kita harus memprioritaskan tugas utama kita sebagai pelajar, namun juga tidak tetap melupakan spiritualitas kita, kehidupan rohani kita gitu ya brother. Jangan lupa untuk berdoa, berdevosi, dan lain sebagainya gitu ya. Ya, betul sekali. Yang paling gampang itulah ya, kalian pasti sebelum makan dan sesudah makan kan pasti berdoa kan. Nah, itu paling gampang untuk berdoa. Ya, atau nanti sebelum tidur, terus setelah bangun tidur, itu kan juga pasti berdoa. Makanya jangan lupa akan hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kecil tapi itu dampaknya mempunyai yang sangat besar, dampak yang besar. Dari hal kecil itu kita bisa setia dengan berdoa itu akan menimbulkan dampak yang sangat besar. Ya, seperti Bunda Maria pun itu sangat setia dengan Yesus. Ya, walaupun lihatnya kecil, maksudnya perbuatannya itu kecil, tindakannya itu kecil, tapi kan sangat berdampak bagi dunia. Kita lihat aja, bahkan dia menjadi Bunda Allah, ya kan? Menjadi Bunda Allah, dan sekarang kita menghormati dia, dan kita berdoa kepada dia untuk mengimani Tuhan, gitu. Lalu Frater, apa sih yang dapat kita lakukan untuk meneladani Bunda Maria dalam hal cinta dan kasih kepada sesama di tengah pandemi COVID ini? Oke. Untuk melakukan cinta dan kasih terhadap sesama di tengah masa pandemi ini, yang paling gampang dilakukan sebagai pelajar yaitu kita tetap jaga protokol kesehatan. Itu paling gampang. Kita patuhi protokol kesehatan, kita taati 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, itu udah tindakan yang sangat konkret bagi kita pelajar itu, untuk membuat kasih kepada sesama. Karena kan untuk memutus rantai pandemi ini kan kembali kepada diri kita sendiri, ya kan. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia itu masih melalui pelajaran jarak jauh. Nah, hal yang tersulit dalam pelajaran jarak jauh adalah mungkin ya masalah sinyal. Masalah sinyal itu paling pertama, masalah sinyal. Dan yang kedua itu karena kalian di rumah kan nggak ada pengawasan yang lebih ketat ketimbang di sekolah, jadi semangatnya itu bisa turun juga. Nah, bagaimana sih untuk PJJ, melakukan PJJ itu dengan penuh semangat? Ya kembali lagi pada diri sendiri. Kita sadar kita sebagai seorang pelajar, ya tugas utama kita belajar, tugas kita belajar. Ya memang mungkin membosankan menatap layar kaca ya mungkin dari jam 7 sampai jam 1, terus mengerjakan tugas yang banyak. Nah, tetapi itulah usaha-usaha kita untuk memutus rantai pandemi ini, ya. Selain itu, kita sebagai pelajar yang mungkin kita bisa menyisihkan uang saku kita yang diberikan oleh orang tua untuk beramal, ya. Karena di masa pandemi ini nggak sedikit orang yang terkena dampaknya secara ekonomi. Jadi ya kita bisa menyisihkan uang saku kita dan kita bisa memberikan kepada teman-teman kita yang membutuhkan. Begitu? Nah, Frater, kita kan pasti pernah mendengar tentang istilah et jesum per Mariam. Lalu pertanyaannya, gimana sih kita sebagai remaja Katolik untuk bisa semakin mencintai, semakin menyikapi iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus melalui sosok Bunda Maria ini, Frater? Ya, jawabannya ya kita harus mengikuti teladan-teladan yang telah diberikan Bunda Maria. Tadi kan di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, bagaimana sih meneladaninya, itu dengan kesetiaan, rendah hati, dan kesabaran. Ya, kita setia sebagai pelajar, kita setia menjalani tugas-tugas dan kewajiban kita
kita rendah hati terhadap sesama, mau menolong sesama, dan yang paling penting sabar. Kalau misalnya teman-teman mengalami pencobaan, mengalami kesulitan, kata kuncinya sabar. Nah, dari segala pencobaan, dari segala kesulitan yang kita dapatkan, itu kita akan mendapatkan hikmahnya. Ya, kita belajar juga dari Bunda Maria yang menemani jalan salib Yesus dari rumah Pilatus sampai Bukit Golgota. Ya, bagaimana sih hati seorang ibu yang mana? Hati seorang ibu itu kan pasti sangat mempunyai kedekatan dengan seorang putranya kan. Nah, tapi dalam kesabarannya Bunda Maria itu mau menemani, ya karena dia tahu tugasnya Yesus itu ya ini untuk menebus dosa umat manusia gitu loh. Nah maka dari itu dia dengan sabar melewati dan menjalani cobaan ini. Nah tapi kan dari buah kesabaran itu kan dia ditempatkan, bahkan kita percaya dogmanya itu kalau Bunda Maria diangkat ke surga gitu kan. Nah itulah buah dari kesabaran. Lalu istilah et jesum per Mariam itu diciptakan oleh siapa ya, Frater? Atau tiba-tiba diciptakan oleh seorang paus atau bagaimana, Frater? Istilah et jesum per Maria itu kan artinya kita mengemani Yesus melalui Bunda Maria. Nah itu sudah muncul dalam tradisi-tradisi Katolik. Jadi ya kayak kita lihat lagi kan, bulan Mei itu kan didedikasikan untuk Maria, ya kan, didedikasikan untuk Maria. Perlu diingat, kita bukan menyembah Maria, kita bukan mengagung-agungkan Maria, tetapi kita tetap menyembah, kita tetap percaya kepada Tuhan Allah. Nah, dari Maria itulah kita beriman kepada Allah. Bagaimana sih sikap kita beriman kepada Allah? Nah, dari Maria itulah gitu loh. Jadi kayak untuk meneladani sikap-sikap Maria yang taat kepada Allah, yang rendah hati dan setia, dan juga kita berdevosi kepada Maria. Nah, devosi ini kita berdevosi kepada Maria. Nah, devosi ini justru kita arahkan kepada Allah, bukan ke Maria sendiri. Nah, kita percaya bahwa kita berdevosi dengan Maria, dan Maria itulah yang menyampaikan segala permohonan, segala ucapan syukur kita kepada Allah sendiri. Jadi Maria itu seperti pedoman buat kita gitu ya, Frater? Bisa dikatakan seperti itu. Wah, nggak terasa nih kita udah berbincang-bincang sama Frater Ferdi mengenai bulan Maria ini. Nah, Frater, apakah ada pesan atau saran kepada para remaja Katolik untuk tetap meneladani Bunda Maria? Oke, baik teman-teman, pesan saya untuk kalian, kita bisa meneladani Bunda Maria dengan sangat mudah, yaitu dengan melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar, yaitu belajar dengan baik. Lalu, kan sekarang itu zamannya itu mungkin banyak anak muda yang galau karena di-ghosting atau karena kegalauan-kegalauan lainnya. Tinggalkanlah hal itu. Tinggalkanlah kegalauan karena kita bisa belajar dari Bunda Maria. Bunda Maria yang dengan ketaatan, dengan kerendah hatian, dan dengan kesetiaan, dia tidak galau dengan situasi, tetapi dia menjadi tangguh. Maka dari itu, dengan meladani Bunda Maria, kita bisa menjadi anak muda yang tangguh dan gak cengeng untuk menghadapi segala tantangan yang ada. Ya, saya juga mengajak nggak hanya di bulan Mei ini kita meneladani atau berdevosi kepada Bunda Maria, tetapi di bulan-bulan setelah Mei, di bulan-bulan berikutnya, atau bahkan setiap hari dalam kehidupan kita bisa meneladani Bunda Maria. Gitu pesan dari saya. Oke, terima kasih Frater untuk pesan-pesannya. Nah, mungkin cukup segini dulu untuk podcast kita hari ini. Kami segenap OSIS SMA Regina Pacis Surakarta mengucapkan terima kasih kepada Frater atas kesediaannya untuk menjadi narasumber dalam podcast ini. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau menyaksikan podcast ini dari awal sampai akhir. Nantikan podcast kami selanjutnya ya.